Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah, Bapak Ibu, saimin saimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah masuki hari-hari terakhir dari mundurnya dan enak. Udah tinggal berapa hari? 3 hari lagi Lebaran. Kalau bukan 3 hari Lebaran, enak ngomongnya Lebaran 3 hari lagi. Jangan baru 3 hari puasa udah bilang Lebaran 27 hari lagi. Jadi alhamdulillah Allah kasih berikan kesehatan sampai hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmatnya sampai kita menyelesaikan secara baik akhir Ramadan ini dengan kebaikan yang insya Allah Allah buat kita. Bapak hari ini dengan Allah melanjutkan tema kita yang semalam, bagaimana Islam sebagai sebuah tata aturan untuk manusia yang kemudian dia mendapatkan sebuah pesan risalah sebagai sebuah risalah langit yang membuktikan bahwa masalah ini dirancang betul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia dan kebaikan umat manusia. Yang sejatinya memang visi besar ini seperti yang sudah kita ketahui, berawal dari sebuah dosa dan doa, sebuah doa yang menggetarkan yang dilafazkan oleh seorang Khalilullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Al-Quran sekian puluh abad yang lampau. Ketika bermana kehidupan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Seorang Ibrahim alaihissalam, kalau kita tahu bagaimana riwayatnya waktu itu beliau mengantarkan istri dan anaknya yang masih bayi untuk tinggal di sebuah lembah yang disebut Bakkah atau Mekah, yang belum ada kehidupan apapun, nggak ada kehidupan tanaman-tanaman, nggak ada mata air. Tapi Ibrahim alaihissalam meletakkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah harapan bagaimana nantinya ini akan menjadi sebuah komunitas, sebuah tempat yang akan menjadi rujukan dan kecenderungan umat manusia untuk hadir dan datang ke sana. Ini juga membuat kita menangkap pesan bagaimana seharusnya kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah keinginan-keinginan yang tinggi, visi-visi yang besar itu, karena kita menunjukkan kepada yang maha besar, maka jangan tanggung-tanggung. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma inna nas'aluka al-ula minal jannah. Bahkan untuk memohon doa meminta surga tertinggi, nas'aluka al-ula minal jannah. Maka ketika Ibrahim meminta itu sesuatu yang secara logika, hitungan matematika nggak masuk. Tapi karena dia memohon pada yang maha kuasa, yang maha besar, maha menentukan, yang menggenggam semua jiwa umat manusia, bahkan semua yang bernyawa, visi besar jadi menggetarkan hati. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita dalam kondisi sangat-sangat terdesak, terpuruk, kesakitan,
masih bicara masalah visi besar masa depan. Ketika Nabi Muhammad ditolak dakwahnya ketika Taif, udah didatangin sama malaikat dalam keadaan berdarah-darah, caci maki, keletihan. Malaikat nawarin diri untuk bisa membantu. Sok doa, mau ditimpa sama bukit, mau ditenggelamkan ke dalam bumi. Kata Nabi, ya, visi besar pun gak begitu kira-kira. Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Kebayang gak sih kalau kita dalam keadaan tersebut, kesakitan, ditimpuk berdarah-darah, kemudian ada satu botol datang, mana yang bisa kita bantu apa? Gak usah. Beri dia semalam untuk obat. Betapa mulianya kalimat yang keluar, ampuni dia ya Allah. Yang dimungkin loh, yang dimungkin itu, yang usir, yang menghinakan, ngeludahin segala macam. Allahumma gfir lahum. Berikutnya, ketika mendapat lagi peristiwa yang serupa ketika perang Khandaq. Ketika para sahabat menggali parit dan gak kuat untuk ngancurin batu besar yang mau diangkat itu. Lalu Nabi ambil alih. Ya. Ini menunjukkan betapa Nabi punya kekuatan yang besar. Ya. Dihantamnya dengan palu besar itu. Lalu masih kalau besi ketemu sama batu dalam tekanan tertentu, pasti ada percikan mati. Dan inti ceritanya adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW berdoa tentang visi besarnya tentang penaklukan Persia, penaklukan Romawi, penaklukan Konstantinopel. Yang nanti ketika kalimat ini bocor ke orang-orang munafik, mimpi kalian, ngapain tinggi-tinggi punya misi, punya visi, punya cita-cita, mau BAB aja lo gak berani. Karena memang mereka dicekal kapital luar biasa. Tapi dalam suasana kayak gitu, Nabi memberikan harapan dengan visi besar ke depan. Oke, kita bersabar sekarang, karena kita akan melakukan Romawi, kita akan melakukan Persia. Maka sekarang kita bilang peradaban itu bisa kita lakukan di sini. Kalau kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, bagaimana dari satu lambat doa Robi ini askan tumin yang dibuat oleh zaman, kemudian lahir sebuah peradaban. Mungkin terlalu keren, anggap saja begitu, terlalu jauh lah. Walaupun memang kenyataannya memang menanamkan tauladan buat kita agar punya visi yang besar dalam kehidupan itu. Maka kalau kita mau terus maju, bagaimana misalnya 3 orang atau 4 orang bocah ABG yang berdoa di pinggir Ka'bah, Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, ngumpul-ngumpul anak-anak ABG. Lalu mereka bercerita tentang apa visimu ke depan, mau jadi apa, kamu mau ngapain kamu. Karena memang suasana yang tumbuh adalah tarbiyah Islamiyah. Kata Abdul Malik bin Marwan, karena aku ingin menguasai dunia. Kata Abdullah bin Zubair, aku akan menjadi gubernur di Haramain. Kata Musa, aku ingin menjadi gubernur di Irak. Kata Urwah bin Zubair, aku ingin menjadi seorang alim, seorang ulama, seorang alim. Dan aku takdirkan semuanya terpenuhi.
Maka ketua DKM jangan tanya bikin visi masjid. Ya. Visinya visi yang menggetarkan hati, apa kira-kira? Kalau sekedar kasihnya nambah, kayaknya betul menggetarkan hati. Tapi kalau jamaah subuhnya mulai seperti zaman jamaah Jumat, itu mulai bergetar dalam hati kita tuh. Ini baru visi besar. Kalau tidak ada lagi pengangguran di Banjar Timur, dikelola oleh Baitul Masjid At-Taqwa, kayaknya menggetarkan hati itu. Karena sejatinya memang sejarah Islam masih menjadi pusat peradaban, pusat perubahan. Dan selalu dimulai oleh rapat-rapat kecil 1, 2, 3 orang. Bahkan negeri ini dibangun juga dari rapat-rapat kecil para founding father kita. Karena apa? Karena visinya visi besar. Kita kembali bagaimana sahabat Ibrahim berdoa dan kemudian waktu berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, lahirlah seorang bayi pada tanggal 12 Rabiul Awal yang memulai perjalanan risalah untuk umat ya. Nabi Muhammad SAW. Suatu tempat yang pernah dilirik oleh kekuatan adik kuasa manapun saat itu, Romawi maupun Persia, tidak pernah melirik yang namanya lembah Ka'bah itu, yang ada bangunan persegi di tengahnya di sana, tidak pernah terkali, karena tidak punya potensi apa-apa versi mereka. Sehingga jika bakal peradaban besar ini diambil oleh dua adik kuasa superpower, Persia dan Romawi, yang tidak sampai dalam hitungan 1 abad mereka akan takut di bawah kekuasaan kaum muslimin. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mau melompat, biar agak seru gitu, kita melompat ke abad ketiga, doa Nabi Ibrahim, ketakutan seorang pemuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro dalam kegelapan itu didatangi Jibril dengan sebuah kalimat Iqra, ya Muhammad. Maka berbilang abad dari situ kita akan berada di sebuah kondisi di mana kalau kita lihat dari kejauhan, para pengelana itu biasanya kalau dia datang ke satu daerah, dia nggak bisa melihat apa-apa. Tapi kali ini para pengelana dari jalan yang paling jauh sudah melihat sebuah fenomena luar biasa, penuh dengan cahaya, terang benderang, yang sudah ada pohon ngerasan jalan, di kiri kanannya berjejer yang memanjang paku-paku teman pembersih, digantung tepung-tepung buah-buah buat para pendatang pelancong yang akan datang. Di mana itu? Di Baghdad, kota yang berbentuk elit dengan 4 benteng pengaman. Dari situ bukan keluar pasukan yang hebat yang beringas menghancurkan apa saja yang ada, bukan. Dari situ bukan kekuatan materi orang-orang kaya yang menumpuk hartanya sedemikian rupa dengan pesona-pesona materinya, bukan. Tapi yang keluar di situ adalah orang-orang yang wajahnya bercahaya karena wudu, lisannya basah karena zikir, tetapi dia punya mainan berupa laboratorium mini di rumahnya. Dia punya juru tulis yang menulis ide-ide
ilmiahnya. Dia bisa datang kemana saja di setiap sudut kota Baghdad, perpustakaan yang ada di setiap sudut agar masyarakat senang membaca. Yang di saat yang sama, Perancis masih becek, London masih gelap, Frankfurt masih sawah. Orang-orang Eropa nggak mengenal apa yang namanya sanitasi. Mereka kalau bikin rumah kayak bedeng gede, disekat sedikit, dibuat orang, dibuat kuda, dibuat babi, satu ruangan. Nggak ada ventilasi, nggak ada irigasi dalam pertaniannya, jorok. Sejatinya begitu, memang kenyataannya begitu. Ini buah dari sebuah doa Nabi Ibrahim itu loh. Ketika kaum muslimin kemudian terus berada pada jalur syariat, karena kita melompat tadi dari lembah tandus Baghdad ke beberapa abad kemudian di Baghdad, kalau kita menerbangkan di Cordoba, ilmuwan pada kumpul di sana, putra mahkota raja-raja Eropa dan para bangsawan kirim anaknya ke sana untuk belajar. Pergi lagi ke Kairo, ke Damaskus, itu semua pusat-pusat ilmu. Yang orang Eropa kalau datang situ norak dia. Yang rakyat kelas bawah, bahkan raja-raja Eropa norak dengan teknologi yang ada. Ada kaum muslimin sana. Maka akhirnya dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan pelajaran berharga untuk kita bahwa sesungguhnya ketika Allah menurunkan risalah ini memang untuk menguatkan dan menentukan posisi kita sebagai manusia dalam skala personal, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan dunia. Rancangannya begitu. Dan ini bukan kain kosong atau ide-ide ngawang-ngawang. Perjalanan sejarah sudah membuktikan seperti itu. Lalu kenapa sekarang kita terperosok sedemikian dalam di kubang kebodohan, di kubang perpecahan, di kubangan kemiskinan? Karena sunnah hayat. Karena sunnah hayat begitu. Awas kan, betul kata ayat mudawiluha bainan nas. Memang kami pergilirkan naik turun jatuh bangunnya umat manusia di kalangan kamu semua. Dia punya asbab, punya sebab. Kamu aku beri Al-Quran, kamu pegang teguh itu, kamu akan menjadi tinggi dan mulia, kuat dan menjadi pemimpin. Dan kalau kamu lepas itu, maka kamu akan menjadi lemah, hina dan dihinakan. Sesederhana itu kaidahnya. Maka kata Yusuf Qaradawi, sebelum Baghdad takluk, sebelum Cordoba takluk, runtuh, sebelum Turki Utsmani runtuh oleh musuh, dia sudah runtuh oleh penduduknya sendiri. Dia sudah ditinggalkan oleh penganut-penganutnya untuk tidak hanya mengenaskan itu di Cordoba, misalnya di Spanyol, untuk menggambarkan betapa degil dan zolimnya pemimpin-pemimpin, amir-amir, raja-raja yang ada di Cordoba di sepanjang Andalusia itu, sampai mereka sudah mengganti rumah-rumah mereka itu dengan kolam renang
ada budak berwarna yang berasal dari Afrika, ada budak yang berasal dari berkulit putih, ada berkulit kuning, ada berkulit coklat, ada berkulit merah, dan itu menjadi ukuran prestise mereka. Dan konon disebutkan kolam renang itu disiram dengan arak, diisi dengan arak. Wanita-wanita budak itu berenang-renang di situ, dan para amir dan kolega-koleganya duduk di pinggir bersedia gurau sambil nyerok, ambil gelas tinggal dia minum arak di pinggir kolam. Sedekil itu. Belum lagi bab yang terkait dengan ketidaktaatan mereka terhadap panggilan sholat, terhadap Ramadan seperti sekarang. Sejarah sudah banyak mencatat. Jadi memang tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kaidahnya begitu. Kami pergiliran tanpa giliran itu dia punya sebab. Maka ada yang bertahan 90 tahun seperti Daulah Bani Umayyah. Ada yang bertahan sampai 800 tahun seperti Abbasiyah, 600 tahun sampai Nabi Utsmani. Ada yang beberapa puluh tahun saja. Kenapa? Karena rumusnya, kaidahnya, asbabnya tidak terpenuhi untuk mereka bertahan. Ketika mereka ribut, ketika mereka saling bersengketa. Padahal peradaban kita sudah memenuhi lebih dari separuh wilayah dunia. Yang sekarang sudah nggak ada lagi di peta. Terakhir 1924 ketika Nabi Utsmani Daulah itu sendiri dibubarin. Jadi Daulah selesai itu dibubarin dengan sebuah dekret saja oleh seorang pengkhianat syariat yang bernama Mustafa Kemal. Nah, tentu saja perjalanan ini bisa terus berulang. Kenapa? Karena memang janji Rasulullah SAW akan ada lagi masa naik. Ya, ada lagi masa naik. Jadi kita sok mau ikut mana nih? Mau berkontribusi nggak? Gitu. Kalau dulu para ulama, para amir, para sultan, panglima perang dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang ditahan Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinia oleh para ni'mal amir wa amiruha, sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pasukan. Maka di setiap zaman itu selalu ada terobosan-terobosan, pasukan-pasukan yang datang ke Konstantinopel untuk menaklukkan. Itu berkali-kali, berpuluh kali dalam rentang waktu. Sejak zaman Rasulullah, Utsman bin Affan sudah mengirim pasukan ke Konstantinopel. Kenapa? Karena ada hadis itu. Mereka bersemangat. Daulah Bani Umayyah pernah mengirim, Abbasiyah apalagi berkali-kali. Terus Turki Utsmani berkali-kali, Seljuk berkali-kali. Sebelum Muhammad Al-Fatih sebagai sultan yang ke-7 dari Daulah Turki Utsmani, berkali-kali mereka mengirim, juga gagal. Artinya ketika itu sudah ditaklukkan, kan berarti kan udah nggak mungkin lagi, udah selesai ke misi itu. Masih ada misi berikutnya. Apa? Roma ditaklukkan. Para ulama menyebutkan, termasuk Ustaz Yusuf Qaradawi menyebutkan, masih sangat besar kemungkinan Roma ditaklukkan bukan dengan senjata, tapi dengan dakwah, dengan lisan, dengan pena, dengan titian muhibah. Kenapa? Karena sekarang fenomena penyebaran penduduk dan pertumbuhan penduduk di Eropa
menuju ambang kehancuran. Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa, mereka sudah menghindari apa yang namanya pernikahan, punya anak, sehingga data pertumbuhan negara-negara Eropa itu cuma 1,2, 1,3, yang artinya setiap 10 keluarga cuma ada 12 anak. Ini yang asli-asli nih. Prancis 1,2, Jerman 1,3. Tapi yang imigran-imigrannya, kalau Turki itu banyaknya ke Jerman, Suriah ke Jerman. Kalau Prancis, Maroko, Tunisia, dari wilayah Afrika Utara, jajahan-jajahannya. Sementara imigran-imigrannya ada berapa? Angka kelahiran mereka 8,4, 8,5. Artinya setiap 10 keluarga mereka ada 85 anak. Yang kata para ahli, 50 tahun ke depan, 30 tahun bahkan ke depan, itu Eropa sudah dikuasai kaum muslimin tanpa apa-apa, tanpa peperangan, tanpa apa, karena jumlah penduduk mereka udah mayoritas. Sehingga ramalan Ustaz Yusuf Qaradawi juga sangat mungkin Roma didapatkan bukan lagi dari peperangan. Kenapa? Karena masyarakat Roma mayoritas sudah kaum muslimin. Ya, dari Libya, dari Sudan mungkin sudah datang ke sana, sudah jadi warga negara. Allah punya makar, punya rencana. Sekuat apa makar mereka menghancurkan, memadamkan cahaya Allah, mudah saja bagi Allah untuk menjaga itu. Dan fenomena di Indonesia menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik. Umat Islam dunia, pertama, Indonesia satu-satunya negara yang pada masa kolonial dijajah sedemikian lama, 350 tahun, yang dalam bahasa seorang ustaz dari Jogja, Salim Afillah, sejatinya bukan dijajah 350 tahun, tetapi berjihad selama 350 tahun. Enggak putus-putus itu jihad, dari mulai Fatih Ulus pada tahun berapa? 1511 ketika melawan Portugis di Malaka itu, sampai nanti pada masa kemerdekaan, enggak putus-putus itu amaliyah jihad di negeri kita. Ketika masa kolonialisme terjadi di mana-mana, di Afrika, di Amerika, di Australia, nggak tersisa lagi sudah. Negeri jajah itu nggak tersisa lagi. Amerika bentangan yang sedemikian luas dari selatan ke utara, di ujungnya kan ada nyebrang ke Amerika Latin, Spanyol, Portugis, Inggris, Italia, membombardir semuanya. Sekarang ada lagi penduduk Indian Amerika yang konon katanya yang dihancurkan, dimusnahkan itu tidak kurang dari 100 juta. Di Australia juga gitu. Yang namanya penduduk Australia sekarang ya orang Inggris, orang bule, atau negara-negara persemakmuran jajahan Inggris yang datang ngeramein benua Australia. Aboriginnya mana? Hancur, habis. Sekarang cuma tersisa sekitar 50.000 saja, dari sekitar 20 sampai 30 juta. Indonesia dijajah sedemikian lama sebabkan kolonialisme itu berlangsung. Dari 70-an kerajaan-kerajaan kecil, begitu merdeka malah jadi nyatu. Mereka. Sebelum nyatu ada sebuah pemuda, perang melawan Portugis di masa awal saja, bukan cuma Fatih Ulus dari Demak, dari Jawa, Banten,
300 kapal perang melawan Portugis itu. Sudah diikat oleh ikatan iman, ikatan akidah. Dan inilah senjatanya, inilah rahasianya kenapa sedemikian lama kita dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Portugis, bertahan. Maka paling kita menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sebagai landasan kebernegaraan kita. Paling banyak kita para pendiri negeri ini sudah tahu persis, karena yang merancang itu ada Ki Bagus Hadi Kusumo dari kalangan Muhammadiyah, Singa Diminyu, Kasman Singa Diminyu, ada Abu Salim, semua orang yang paham syariat, yang ngerti tentang Islam. Bahwa sempat ada kontroversi di sila pertama, tapi itulah kenyataannya bahwa sekarang kita berada pada kondisi yang menyedihkan, tetapi tidak membuat kita harus mengurung diri dan mengurungkan niat. Kita punya cita-cita besar, punya visi besar untuk kehidupan kita. Mungkin memang kalau kita menjadi sebuah perencanaan membangun sebuah peradaban dari masjid ini, yang kalau bicara masalah peradaban itu bicara masalah masa. Kita punya keterbatasan waktu, kita punya keterbatasan SDM dan segala macamnya. Karena peradaban itu dalam bahasa Arabnya hadarah, hadir. Yang nanti adalah bahasa lain yang disebutnya tamadun. Tamadun dan hadir diterjemahkan dalam bahasa Indonesia peradaban. Kalau hadir itu karena hadirnya, nampaknya sebuah hasil karya umat manusia yang bisa dicerna, ditangkap oleh indera, bukan lagi sebuah semboyan atau ideologi yang goib. Maka istilah tamadun itu berasal dari kata Madinah. Maka orang-orang Barat menerjemahkan peradaban dengan sesuatu yang sudah punya ukuran orang, kota. Kalau ada kota, sudah ada tata letak kota, tata letak taman seperti Baghdad yang tadi saya ceritakan, itu sudah peradaban. Ada karya tulis, ada aturan-aturan kehidupan, itu disebut peradaban. Mungkin kita memang tidak akan bisa menikmatinya, tapi kita terlibat dalam penancaman pilar-pilar peradaban dari sini. Dilanjutkan sama anak kita. Yang kita harapkan apa? Mizan kita naik nanti. Timbangan kebaikan kita naik. Kenapa? Karena kita kontributor. Kita sebagai orang yang berkontribusi aktif memberikan apa yang kita lakukan untuk memancangkan pilar-pilar peradaban di sini. Yang mungkin kita nggak akan kepikiran akan sedahsyat apa hasilnya nanti, tapi kita berharap masjid ini akan menjadi pusat peradaban. Dalam skala kecil yang tadi itu, enak nggak kalau lagi azan, warung-warung di pinggir lapangan tutup, mereka pada datang ke sini untuk sholat di sini. Selesai sholat mereka balik. Itu peradaban. Enak nggak kalau di pojok sana ada saung sederhana, tempat gojek pada mangkal, ya kalau azan mereka wudhu, ikut sholat, habis sholat menambah 1-2 lembar, sambil nunggu penumpang mereka pada sholat hafalan. Itu peradaban. Kebayang nggak kalau
di rumah itu punya kerjaan-kerjaan kecil untuk membunuh waktunya, mengisi waktu luangnya, yang kerjaan-kerjaan keterampilan tangan atau apalah istilahnya. Nanti dikumpulin seminggu sekali di sini untuk membantu isi kas anak-anak yatim. Itu peradaban. Kecilnya begitu. Maka pada tentunya pada merobot kufur, kita ambil skala kecil di Gajah Timur. Bermulanya dari mana? Jangan ambil kelurahan, aman. Dari masjid. Mulainya dari masjid. Kita udah punya sekolahan, udah punya lapangan, dan ini juga bentuk peradaban yang luar biasa. Ya. Kalau kita pernah ke Jawa, kalau pernah saya ceritakan bagaimana di Madinah itu ada masjid yang pertama kali dibangun, yang langsung berfungsi sebagai istana negaranya. Tapi nanti perkembangan berikutnya, keraton, istana itu dibangun selama dekat masjid, dekat pasar, dekat lapangan. Kita udah dekat nih, tinggal keluar ke pasar, satu miring jauhan. Tapi kalau kita pernah di Jawa, saya di Subang misalnya, masih Jawa Barat, Subang. Masjid Jami, masjid rayanya, alun-alun, kantor bupati. Ada pasar agak jauh. Kauman Jogja, alun-alun, keraton, masjid. Sok mau kemana? Kata-kata begitu model. Ya kan? Itu modelnya udah bagian dari peradaban yang pernah ditinggalkan oleh para dahulu kita. Nah, di sini udah sangat layak banget. Ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi energi baru buat kita untuk membuat sebuah perencanaan ke depan bahwa betapa banyak PR yang harus kita kerjakan, bahkan betapa banyak potensi yang kita punya sebenarnya yang bisa kita keluarin untuk membuat sebuah rancangan strategi perencanaan proyek-proyek kebaikan, mega proyek kebaikan. Banyak banget bisa kita kerjain. Nah, ini momen buat kita yang kita itikaf, ya. Masih beberapa hari kita ke depan itikaf, mudah-mudahan ada selipan-selipan doa kita untuk memulai mencanangkan azam kita untuk bisa berkontribusi untuk dakwah ini, untuk umat ini dengan wasilah masjid ini. Jangan cukup kita menjadi penghuni masjid, jemaah masjid yang nyaman setiap azan datang ke sini 5 kali sehari semalam. Jangan cukup dengan begitu. Kita semua sudah dijanjikan sama ketua DKM tahun depan yang ikut itikaf 2 kali dari ini. Setahun ke depan jamaah tetapnya nambah 2 saf. Gitu Pak Ketua. Dan itu kerja dakwah. Itu kerja dakwah kita. Real berarti. Real. Apalagi kalau berkolaborasi dengan Asia, berkolaborasi dengan guru-guru, itu dahsyat banget. Bapak-bapak yang berbahagia, mudah-mudahan ini menjadi bagian kebaikan untuk kita. Dengan wasilah kita datang ke sini, Allah berikan kemudahan dalam semua urusan kita, keberkahan dalam rezeki kita, dan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.